Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bareng lagi bersama saya di video kali ini. Gimana nih kabar hari ini? Pastinya tetap sehat dan semangat ya. Seperti biasa, saya bakalan nemenin kalian semua untuk beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa juga, hari ini saya akan menyediakan sesuatu seputar ilmu pengetahuan. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat atau materi yang akan kita perbincangkan yaitu mengenai perasaan moral. Baiklah, mari kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu perasaan moral. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai perasaan moral, kita perlu tahu pengertian nilai dan moral itu sendiri. Nah, peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Baiklah. Pengertian nilai menurut Jahiri. Nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Agak bingung ya. Artinya gini ya, nilai-nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang. Karena nilai dijadikan standar perilaku. Kemudian menurut Winata Putra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Kemudian kita membahas mengenai pengertian moral. Sama halnya dengan nilai, moral juga memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda. Menurut Soseno, moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat. Sedangkan pengertian lain moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Perlu kita tekankan bahwa walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Nah, kita memasuki perasaan moral. Seperti yang tertera di layar gambar, perasaan moral terdiri dari 6 hal ya. Yang pertama yaitu kesadaran, conscience. Kesadaran ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi kognitif, artinya tahu hal yang benar. Dan yang kedua, emosional, terpanggil untuk melakukan yang benar. Contoh, tidak melanggar hukum karena sadar akan sanksi yang diberikan. Ini termasuk perasaan moral dalam hal kesadaran. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai harga diri, self esteem, yaitu kemampuan untuk menilai diri sendiri sebagai pribadi yang terhormat. Kemampuan untuk menghormati diri sendiri. Contoh kecil saja, kita datang ke kelas tepat waktu. Itu adalah contoh menghargai diri sendiri. Serta kita dapat dinilai dari orang lain melalui sikap kita. Yang ketiga yaitu empati. Empati yaitu ditunjukkan untuk mempunyai kemampuan memahami kondisi kejiwaan orang lain, atau disebut juga sebagai sisi emosional dari pengambilan perspektif taking kalau enggak ya. Seperti contoh gini, ketika mendengar teman kita tertimpa musibah kebakaran, kita berbondong-bondong menggalang dana untuk teman kita
dan memberi pertolongan atau bantuan secara ikhlas tanpa pamrih. Sepertinya empati ini sangat sering dibahas oleh beberapa guru atau dosen ya. Yang keempat, mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan ini ditunjukkan ke benar-benar menyukai hal-hal yang baik dan hal tersebut tidak dibuat-buat. Contohnya, sangat menjunjung tinggi kejujuran karena percaya bahwa kejujuran selalu membawa berkah. Ya tentu kita cinta kejujuran karena percaya bahwa kejujuran itu selalu membawa berkah, karena jika kita tidak jujur, hati nurani kita akan selalu menolaknya ketika kita tahu bahwa itu salah. Yang kedua, seperti contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ketika hati nurani kita tahu atau belajar secara moral bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan, maka secara otomatis perasaan kita atau hati nurani kita akan menolak jika kita melanggar sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Yang kelima, pengendalian diri, self control. Pengendalian diri membuat seseorang mampu membuat keputusan etis secara naluriah. Contoh, menahan marah dan tetap berpikir tenang meskipun seseorang berbuat tidak baik pada kita. Nah, dalam tahap pengendalian diri atau self control ini terkadang seseorang sangat sulit melakukan pengendalian diri. Ini tergantung bagaimana mereka belajar dengan kesehariannya ya. Misal mereka tidak pernah diajarkan terkait dengan moral, maka bisa dilihat terkait dengan nilai atau kualitas diri mereka sendiri dapat terlihat dari perilakunya dalam mengendalikan diri. Yang keenam, kerendahan hati. Kerendahan hati ini sisi afektif dari tahu diri. Kerendahan kombinasi antara keterbukaan kepada kebenaran, truth, dan senantiasa berusaha memperbaiki setiap kesalahan. Seperti contoh, ramah, senang bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosial. Yang terakhir, kita menuju kesimpulan. Setelah kita membahas mengenai perasaan moral yang terdiri dari kesadaran, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, kerendahan hati, kita simpulkan bahwa standar nilai bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. Artinya apa? Sudah menjadi keharusan setiap warga negara menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena nilai Pancasila merupakan nilai yang lahir dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari negara lain ya. Selain itu, nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah mencangkup aturan atau norma-norma dalam kehidupan, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai dan jati diri bangsa Indonesia, serta menjadi standar untuk melakukan sesuatu yang nantinya seseorang akan memiliki ukuran baik buruknya dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia dan bisa menjadi orang yang bermoral atas dasar nilai Pancasila.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen agar video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.